Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Noval Faras dengan NIM 080111 2823 28023. Di sini saya akan melanjutkan eh, tugas algoritma dan pemrograman bagian nomor 3 dan juga nomor 4. Langsung saja. Nomor 3, kita diminta membuat program C++ menghitung jumlah huruf vokal dan konsonan suatu kata dengan syarat jika jumlah vokal dan konsonan yang sama lebih dari satu akan dianggap satu. Yang pertama itu sedekutnya kita mulai dari var, lalu begin, lalu clr, scr, diakhiri dengan titik koma. Kemudian write itu untuk menuliskan sebuah variabel atau blok. Write, buka kurung, masukkan kalimat titik dua dan tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita akan membaca nilai L, read ln, L, dan diakhiri dengan titik koma. Nah, di sini kita menggunakan sin. Sin ini itu bernilai sama dengan kosong karena nanti kita akan memasukkan huruf vokal ataupun konsonan. Nah, nanti di sini ini akan bernilai huruf tersebut dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian B bernilai 1 dan C bernilai 1. A bernilai length, nilai L, dan diakhiri dengan titik koma. Di sini kita punya for I bernilai 1 to A do. Begin, jika L bernilai I, maka dia akan memasukkan A, I, U, E, dan O. Dan begin, jika bukan L itu bernilai I, maka dia akan masuk ke sin tadi. Lalu begin, kemudian V akan bernilai V plus L, dan L ini bernilai I, dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian sin akan bernilai sin, plus L bernilai I. And else begin, kemudian jika dia bukan L bernilai I, maka dia akan langsung masuk ke K bernilai K plus L bernilai I. Kemudian dia akan langsung melihat nilai sin plus LI, kemudian N, lalu dia akan masuk ke kode yang akan dituliskan, yaitu huruf vokal berupa V dan huruf konsonan berupa K. Kemudian ditutup dengan read ln dan kemudian diakhiri dengan N. Ini adalah contoh flowchart yang saya buat. Ini kita mulai dari start, lalu kita akan memasukkan kata. Jika I sama dengan 0, dia akan ke N. Nah, di sini jika dia salah, maka dia akan langsung mencetak huruf vokal konsonan. Namun, di sini dia akan beralih ke insert, kemudian ke K++. Nah, di sini sebelum dia berjalan ke insert, dia akan masuk ke insert ini terlebih dahulu. Kemudian dia masuk ke V++ dan dia akan membaca vokal. Dia akan membaca, sebentar, dia akan membaca vokal underscore set
find huruf sama dengan vokal set N. A, I, U, E, O, dan H atau lower I. Nah, di sini A, I, U, E, O ini akan membaca ke konsonan underscore set, find huruf sama dengan konsonan underscore set, dan N. Nah, langsung dia mencetak K++ kemudian insert. Nah, di sini dia akan dibawa ke I sama dengan O to N. Nah, jika dia bernilai konsonan sama dengan 0, maka dari sini tadi dia akan langsung mencetak ke huruf vokal konsonan dan dia akan langsung ke N. Kita langsung saja coba codingan atau program C++ dan dari nomor 3 ini ya. Di sini sudah saya buat codingannya. Sama saja ya seperti tadi, cuma di sini membedakannya dia menggunakan include string dan unordered underscore set. Langsung saja saya akan menjelaskan char L25. Nah, di sini kita akan mengubah ukuran array sesuai dengan kebutuhan kita. Misal kita butuh berapa nih, huruf vokal atau konsonannya apa. Nah, nanti dia akan masuk ke L ini. Kemudian V itu 25. Nah, di sini kita akan menginisialisasi dengan string yang kosong. Kemudian yang K akan menginisialisasi dengan string yang kosong juga. Nah, di sini kita langsung ke cout, masukkan kalimat. Nah, di sini program akan digunakan array dengan karakter V dan K dengan ukuran 25. Nah, ini ukuran 25 ini ya. Dan akan diinisialisasi dengan string yang kosong nih, ini nih. Kemudian program akan menggunakan variabel I untuk melakukan iterasi. Dan pengguna akan diminta untuk memasukkan sebuah kalimat. Nah, kita menggunakan cout ya untuk memasukkan kalimat tersebut. Dan program akan menggunakan unordered setSyn untuk melacak huruf-huruf yang sudah ditemukan. Kemudian program menggunakan loop for untuk memeriksa setiap karakter dalam kalimat. Jika karakter adalah huruf vokal A, I, U, E, O dan belum ditemukan sebelumnya, karakter tersebut akan ditambah ke array V dan ditandai sebagai sudah ditemukan. Namun, jika karakter adalah huruf konsonan dan belum ditemukan sebelumnya, karakter tersebut akan ditambah ke array K dan ditandai sebagai sudah ditemukan. Nah, setelah loop selesai, program mencetak huruf vokal yang ditemukan dalam array V dan huruf konsonan yang ditemukan dalam huruf K. Nah, dia akan dicetak di sini. Langsung saja kita akan run. Apakah dia akan error atau tidak. Nah, dia akan keluar seperti ini ya. Nah, teman-teman di sini terserah mau memasukkan kalimat apa saja. Namun di sini saya akan memasukkan kalimat nama saya ya misalnya ya. Nah, dia akan mencetak huruf vokalnya AU dan huruf konsonannya NFL. Seperti yang kita ketahui,
Huruf vokal itu terdiri dari A, I, U, E, O. Nah, selain dari itu dia masuk ke huruf konsonan. Nah, di sini kan nama saya itu Naufal. Nah, di nama saya Naufal ini itu terdapat huruf vokalnya A, U dan huruf konsonannya N, F, L. Kita beralih ke penjelasan program. Di sini program menggunakan array karakter L dengan menggunakan ukuran 25 untuk menyimpan kalimat yang diinputkan oleh pengguna. Selanjutnya, program akan menggunakan array karakter V dan K dengan ukuran 25 dan menginisialisasinya dengan string kosong. Program juga menggunakan variabel i untuk melakukan iterasi. Pengguna diminta untuk memasukkan kalimat. Nah, kalimat tadi itu terserah ya kalimat apa saja. Teman-teman masukkan kalimat dengan nama teman-teman misalnya atau kalimat yang lain. Program menggunakan unordered set scene untuk melacak huruf-huruf yang sudah ditemukan. Nah, misal nih sudah ditemukannya huruf C, L, K misalnya. Nah, nanti dia akan menggunakan unordered section untuk dilacak. Kemudian program menggunakan loop for untuk memeriksa setiap karakter dalam kalimat. Jika karakter adalah huruf vokal A, I, U, E, O dan belum ditemukan sebelumnya, karakter akan ditambah ke array V dan ditandai sebagai sudah ditemukan. Namun jika karakter huruf konsonan dan belum ditemukan, dia akan ditambah ke array K dan ditandai sebagai sudah ditemukan. Nah, setelah loop selesai, program mencetak huruf vokal dalam array V dan huruf konsonan dalam array K. Nah, ini tadi ya. Ini adalah tampilan program yang sudah saya sebut, yang saya sudah buat sebelumnya. Itu saya masukkan nama saya dan dia akan keluar huruf vokalnya A dan huruf konsonannya F, R, dan juga S.
Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu membuat program C++ perkalian matriks menggunakan array 2 dimensi dan jelaskan masing-masing fungsi yang digunakan. Di sini sedekutnya itu kita mulai dengan var i integer, vokal bernilai 0, dan konsonan bernilai 0. Sebentar. Salah ya. Oh, ini.
Maaf ya semua tadi ada beberapa kesalahan dan di sini saya akan lanjutkan. Di sini untuk nomor 4 saya langsung ke begin dan declare max as constant integer sama dengan 100. Kemudian declare mat1 max max, mat2 max max, dan result max max as 2D array of integers. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan R1, C1, R2, dan juga C2 sebagai integer. Di sini outputnya kita akan memasukkan jumlah baris matriks pertama, kemudian inputnya RL, kemudian outputnya itu masukkan jumlah kolom matriks pertama dan inputnya itu C1. Ini juga R1. Nah, untuk yang kedua itu outputnya kita memasukkan jumlah baris matriks kedua dan inputnya juga R2. Kemudian memasukkan jumlah kolom matriks kedua dan inputnya C2. Di sini jika C1 itu sama dengan R2, maka dia akan mengoutput perkalian matriks tidak bisa dilakukan. Itu apabila ada suatu bilangan yang tidak sama dengan R2. Dia akan langsung mengakhiri. Namun, jika kita mengambil input dari pengguna untuk matriks, kita menggunakan function input matrix mat row and calls. Di sini untuk for i itu dari 0 ke min 1. Itu terjemahannya ya, untuk j dari 0 ke calls min 1. Outputnya akan kita masukkan elemen barisnya itu plus jika i plus 1 plus kolom plus j plus 1 dan diakhiri dengan titik 2. Kemudian inputnya kita masukkan mat i dan juga j. Kemudian akan langsung di end. For and for dan juga end function. Di sini kita mencetak matriksnya menggunakan function print matrix. Outputnya kita masukkan matriks hasil for i from 0 to rows min 1 dari untuk i dari 0 ke min 1 dari untuk j dari 0 ke min 1 dan outputnya kita akan masukkan mat i j plus dan akan diakhiri dengan N4 lalu outputnya new line atau baris baru akan diakhiri dengan N4 dan end function. Di sini kita melakukan perkalian matriks sama saja dengan sebelumnya menggunakan for i from 0, for j from 0. Di sini kita masukkan fungsi result i, j sama dengan 0, dari k untuk k dari 0 ke cl min 1. Kita masukkan result ij, itu plus sama dengan mat1 jk dikali mat2 kj dan akan diakhiri dengan N4 dan N function. Kemudian kita akan mengambil input matriks mat1, R1 dan juga C1 dan memanggil input matriks mat2, R2 dan juga C2. Dan kita akan memanggil dengan menggunakan multiply matrix mat1, mat2, result R1, C1, R2, C2. Lalu kita print matrix dan diakhiri dengan N. Ini adalah contoh flowchart-nya, teman-teman bisa lihat ini. Saya zoom saja ya. Nih,
seperti ini tampilannya. Kemudian kita beralih ke codingannya untuk mempersingkat waktu ya. Di sini kita akan langsung coba ke GDB Online saja. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya dan sudah merunning dan kira-kira seperti ini tampilannya. Teman-teman bisa hitung ya, apakah matriks yang saya cari ini benar menggunakan orean. Namun di sini saya tidak akan menjelaskan satu persatu codingan tersebut untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Kita beralih ke penjelasan program. Di sini program menggunakan konstanta max dengan nilai 100 untuk menentukan ukuran maksimum matriks. Kemudian, program memiliki 3 fungsi, yaitu input matrix, print matrix, dan multiply matrix. Yang ketiga, fungsi input matrix digunakan untuk mengambil input dari pengguna. Untuk elemen-elemen matriks, pengguna akan diminta memasukkan elemen secara berurutan. Print matrix digunakan untuk mencetak matriks ke layar dengan baris dan kolom yang sesuai. Fungsi multiply matrix digunakan untuk melakukan perkalian matriks. Ini akan dicek apakah perkalian matriks tersebut dilakukan dan dia akan mengamalkan pesan kesalahan jika tidak bisa. Fungsi ini menginisialisasi matriks hasil dengan 0 dan melakukan perkalian matriks dengan menggunakan next loop. Di dalam fungsi main, program mengambil input dari pengguna untuk jumlah baris dan kolom matriks pertama dan kedua. Program kemudian memeriksa apakah perkalian matriks dapat dilakukan. Jika tidak bisa, program mencetak pesan kesalahan. Namun jika bisa, program memanggil fungsi input matriks untuk mengambil input elemen matriks pertama dan kedua. Kemudian memanggil fungsi multiply matriks untuk melakukan perkalian matriks dan akhirnya memanggil fungsi print matriks untuk mencetak hasil matriks dan kemudian hasil akan ditampilkan di output. Ini adalah tampilan program yang sudah saya buat tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton dari part 1 hingga part 2 ini. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami ya. Di sini saya juga sebagai seorang mahasiswa yang masih belajar dan berusaha untuk menguasai materi ini. Ini saja yang bisa saya terangkan pada video kali ini, pada video part 2 ini. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman karena teman-teman sudah meluangkan waktu untuk menonton dari part 1 dan part 2 ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kata-kata yang kurang dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.